hari ini adalah ngomongin kelemahan X-Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai aktivitas pagi hari. Temanya hari ini adalah ngomongin kelemahan X-Max, sekaligus mungkin kelebihannya ya nanti. Nah, seperti teman-teman sekalian lihat nih odometer itu sekarang udah menunjukkan 10.700-an. Artinya ini sudah cukup lama nih motor ini bersama saya, dan rasanya sudah cukup lah untuk saya review kelemahan dan kekurangannya, kelemahan dan kelebihannya. Kita akan bagi beberapa ya. Kan di motor itu ada masalah handling, masalah performance, kemudian masalah kenyamanan, dan juga terakhir ya itu masalah appearance atau tampang. Saya ingin sekali ngomongin masalah ini semua dan berbagi teman-teman yang berniat ingin membeli X-Max ya. Jadi jangan beli dulu nih sebelum kalian tonton video ini gitu, karena akan sangat bermanfaat sekali. Pertama mengenai handling dulu ya. Kita akan ngomongin mulai dari bawah deh. Mulai dari rodanya dulu. Jadi X-Max ini dari pabriknya itu dibekali dengan banyak ban benop ya. Nah, ini sudah rahasia umum gitu ya, bahwa memang X-Max itu gak enak banget kalau dipakaikan ban bawaannya. Jadi rasanya seperti apa kalau ban standarnya ya? Kalian lihat nih di tengah-tengah begini kan ada itu tuh, ada apa tuh? Ada pertemuan dua begini ya. Nah, kalau misalkan X-Max itu berjalan tengah-tengah seperti ini, kalau pakai ban standar itu lari-lari gitu. Jadi bisa lari ke kanan, lari ke kiri. Jadi gak enak banget dipakainya. Kurang nyaman. Jadi seperti ada sesuatu yang goyang gitu di mesinnya atau di mountingnya gitu. Padahal enggak. Permasalahannya itu cuma di ban saja. Ya, itu kelemahan pertama. Nah, makanya banyak teman-teman yang memang ganti dengan ban yang lebih bagus. Biasanya mereka gantinya itu dengan Pirelli Diablo Rosso. Kalau ingin lebih bagus lagi dengan SC2 Rain. Nah, kalau ingin mantap lagi itu pakai ban PH. Nah, itu tingkatan ban yang bisa dipakai di motor X-Max. Nah, itu dijamin deh. Yang keluhan gelayang-gelayangnya begitu, keluhan yang lari sana sini itu dijamin hilang gitu. Mantap itu setelah itu. Jadi X-Max itu seperti rigid kembali gitu, enak untuk dipakai. Nah, itu kelemahan pertama ya teman-teman. Yang kedua, ini bisa jadi kelemahan atau bisa jadi kelebihan ya. Yang kedua adalah suspensinya nih. Yang saya rasakan belakang ataupun depan ini empuk banget ya gitu. Walaupun bisa disetting sebenarnya bagian belakang itu, tapi bagi saya masih empuk ya gitu, dan agak mental-mentul gitu. Apalagi kalau kita lagi cornering gitu. Nah, itu mental-mentul ya. Jadi kurang nyaman saja, kurang stabil. Kadang kurang pede juga pada akhirnya kita untuk miring-miring begitu ya gitu. Nah, banyak juga kan teman-teman lihat ya, kalau biasanya yang punya X-Max itu banyak yang sudah diganti shock breakernya, ada yang sudah pakai Ohlin, pakai YSS gitu, dan aftermarket lain yang menurut mereka itu lebih stabil gitu untuk dipakai harian ataupun touring. Dan ada juga yang pakai USD ya bagian depannya itu gitu, karena saya rasakan bagian depan juga cukup mental-mentul gitu. Jadi kurang stabil lah gitu ya. Kadang ada yang di rebound ulang gitu. Ya dipakai oli itu yang saya 40 begitu gitu. Tapi saya sekarang ini masih standar nih. Shock breaker masih standar, depan belakang, dan ban aja nih yang sudah saya ganti karena memang udah nggak tahan sih kalau ban itu gitu. Dan kebetulan saya dapat lungsuran juga bannya. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian masalah braking nih, rem ya. Ya khasnya Yamaha kan biasanya memang brakingnya itu agak keras ya gitu. Depan belakang itu agak keras. Jadi ya kalau dibawa jauh ya efeknya tuh pegel gitu ya. Kadang kita pegel untuk ngerem itu kan, kalau touring itu jarak jauh ya
ada turunan, tanjakan gitu ya, seperti itu. Nah, lumayan tuh kalau berjam-jam pakai begitu ya. Kadang kalau misalkan rem mendadak juga tuh ya keras gitu, jadinya kurang enak. Nah, banyak juga gitu yang dari teman-teman itu ganti ke Brembo sekalian gitu. Ada juga yang ganti yang lainnya yang lebih murah gitu. Tapi biasanya emang di sektor pengereman itu biasanya pada ganti karena ingin safety ya gitu. Nah itu masalah handling ya, masalah handling X-Max itu kelemahannya di situ gitu. Nah kemudian apa lagi ini? Masalah performance. Wah kalau masalah performance ini X-Max ini nggak ada duanya kalau menurut saya ya. Saya sebelumnya juga pakai yang 250 cc gitu. Tapi X-Max ini memang tenaganya yang paling gede ya menurut saya gitu. Dan tahu nggak teman-teman, walaupun paling gede, ini paling irit ternyata. Di dalam kota itu dengan macet-macetan yang hebat gitu itu bisa sampai 1 liter itu bisa menempuh 31 kilometer gitu. Itu lumayan irit loh. Nah kadang kalau misalkan keluar kota yang bebas hambatan begitu itu bisa sampai 37 1 liternya itu. Nah itu kan irit banget ya kayak motor yang 150 cc. Dan tenaganya gede loh. Tenaganya gede nih motor ini. Gitu. Tanjakan biasanya libas. Nggak, yang setahu saya nih selama touring pemakaian 10.000 ini nggak ada tanjakan yang nggak bisa ditaklukkan sama motor gitu. Biasanya sih jalan aja, kenceng aja gitu, enak ditariknya gitu. Nah, performance nggak usah diragukan lah teman-teman ya. Yamaha memang jago nih gitu. Masalah top speednya juga ini paling tinggi kelihatannya ya. Standarnya aja ini bisa sampai 145 ini nyentuh 145 top speednya. Tapi emang cukup butuh trek yang lebih panjang ya. Tapi ya itu udah sangat baik ya gitu 145 itu untuk Matic itu sangat baik gitu. Kemudian kenyamanan. Nah, kenyamanan ini memang sangat relatif ya gitu. Berhubungan dengan shock breaker, berhubungan dengan ban, berhubungan dengan segala macam ya gitu. Tapi kita ngomongin masalah standarnya pabrik aja deh ya kalau kenyamanan. Kenyamanan ini bukan yang terbaik di kelas 250 cc. Saya pernah pakai yang lain juga gitu dan itu kalah kalau kenyamanan ya. Kalau kenyamanan kalah gitu. Bahkan sama merek Taiwan itu kalah ini kenyamanannya. Dari mulai posisi kita duduk gitu ya. Itu ini agak sedikit lebih sporty dibandingkan dengan yang merek Taiwan itu gitu. Jadi ini kenyamanan bukan yang terbaik. Nah biasanya untuk mensiasatinya itu teman-teman itu ganti nih joknya tuh. Nah jok ini ya pakai jok comfort yang buatan Spanyol itu. Katanya sih jauh lebih enak gitu dibandingkan dengan standarnya. Cuman saya belum ganti itu. Mahal. Dan touringnya juga jarang sih jadinya ya belum prioritas lah hal-hal seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya selain kenyamanan apa nih? Penampilan. Nah ini penampilan nggak bisa dilawan ini. Harus diakui lah ya kalau penampilan ini memang yang utama dan pertama nih kalau di Indonesia ini gitu. Jadi orang melihat itu atau first impression itu ya mulai dari ngelihat cantik atau tidaknya bodinya kan begitu ya. Nah X-Max ini menarik ya dengan desain yang futuristik gitu ya. Banyak lekukan tajamnya sana sini dengan matanya yang begitu itulah begitu ya gitu. Nah ini menarik ya gitu untuk dimiliki gitu. Dan selebihnya sih teman-teman ya gitu. Apa ya? X-Max ini punya segudang spare part atau aksesoris yang melimpah di mana-mana ya gitu. Kalian mau ganti apa aja ada nih. Mau ganti jeroan mesin, mau ganti suspensinya, mau ganti pengeremannya, mau ganti joknya, mau ganti apa aja ada gitu ya. Jadi waduh nggak akan kekurangan deh gitu. Mau berapa dong isi dompetmu gitu ya, itu bisa itu habiskan hanya buat aksesoris itu gitu. Nah itu kelebihannya ya gitu. Dan ini apa tuh namanya komunitasnya juga banyak banget X-Max itu. Dan itu yang paling seru ya. Ketika kita touring kalau sendirian itu kalau bagi saya itu kurang seru gitu kalau sendirian itu bosan saya. Nah serunya itu memang touring itu bareng-bareng gitu, seru gitu. Apalagi pakai pack talk begini ya enak, kita bisa ngobrol di jalanan, gak kerasa gitu ya di jalanan itu
5 jam, 6 jam, 8 jam gitu. Kan kita ngobrol terus ya gitu. Jadinya ya nggak kerasa. Gitu. Jadi oke, teman-teman. Jadi itu sebenarnya kelebihan dan kekurangannya X-Max ya gitu. Jadi bisa saya simpulkan sebenarnya. Kalau kalian beli X-Max gitu ya, kondisinya standar ting-ting. Yang harus dilakukan adalah pertama ganti ban dulu. Mau baru kayak itu gitu ya, ganti ban aja langsung gitu. Karena memang itu keluhan utama di X-Max itu adanya gitu. Yang lain-lain belakangan deh gitu. Paket dulu aja dulu gitu. Sampai dengan bosen gitu. Nah baru kalian ganti yang lain-lainnya gitu. Kalau ban rasanya harus diganti deh dari awal gitu. Kalau enggak ya itu kurang enak aja. Motornya kayak lari-lari begitu gitu. Kayak ada mur yang hilang gitu. Nggak solid jadinya. Jadi begitu ya teman-teman. Gitu ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin meminang X-Max di tahun 2021 ini. Dan saya rasa masih cukup puas ya gitu untuk 250 cc X-Max ini, karena 250 cc itu jarang sih update-nya gitu ya, bisa sampai 10 tahunan sekali gitu. Kan ini keluarnya itu tahun 2017 ya gitu, berarti 2027 tuh gitu masih bisa bertahan ini kemungkinan gitu. Jadi silakan beli gitu ya kalau misalkan sangat bermanfaat, atau bagi kalian yang secara overall menginginkan performance-nya bagus, tampilannya oke gitu, kemudian ya handlingnya juga bisa diperbaiki gitu ya, ini X-Max cukup gitu. Tapi kalau ingin merasakan kenyamanan dan kalian malas untuk gonta-ganti apa-apa, mungkin bisa merek sebelah sebenarnya yang ya saya sebutkan aja Simco ya, Simco Downtown itu nyaman karena saya pernah pakai itu juga gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu saja vlog kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat bagi orang yang mau meminang X-Max ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.